Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kaji kita sambungan yang lalu. Surat Fussilat, surat As-Saffat, surat yang ke-37, ayat 60 dan seterusnya. Halaman 448 surat As-Saffat ayat 60 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadha lahuwal fawzul azim. Limithli hadha falyamalil amilun. Adhalika khairun nuzula am syajaratuz zaqum. Inna ja'alnaha fitnatan lizalimin. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun thumma inna lahum 'alayha la syauban min hamim thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Sampai di situ. Kaji kita yang lalu kesimpulannya adalah bahwa nanti di hari kiamat, hari akhirat, ada wajah-wajah yang berseri-seri, bersinar, bercahaya sebagai pertanda alangkah gembiranya mereka, alangkah senang dan bahagianya mereka. Wujuhu yawma idin nadirah. Puncak kesenangan, kegembiraan itu ketika mereka diperkenankan oleh Allah melihat Allah. Ila rabbiha nazirah. Dan melihat Allah itu adalah puncaknya kenikmatan yang tidak dapat dilukis, digambar dan dikhayalkan bagaimana suasana dan keadaan ketika itu. Itulah yang disebut nanti dalam ayat ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat baik ada balasan yang terbaik dan ziyadah, ada tambahan. Tambahan ini yang istimewa. Itu melihat, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sana nanti dijelaskan untuk kenikmatan yang kekal abadi. Inilah yang mesti kita persaingkan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau ingin berebut, ingin bersaing dalam masalah inilah, berpeculah. Berfastabiqul khairat lah untuk hari ini. Jangan bersaing dengan sesuatu hal-hal yang akan kita tinggalkan. Itu segala macam kenikmatan dunia yang kadang-kadang untuk merebut mempersaingkannya mengorbankan
Yang puncaknya kadang-kadang orang mengorbankan imannya untuk memperebutkan segala macam yang sifatnya keduniawian, yang sifatnya sementara. Lahirlah ketamakan, keserakahan, ambisi, kedengkian, kebencian, dendam, kesumat demi mempersaingkan tetek bengek pernak pernik dunia. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak ikut campur dengan dunia, tetapi jangan sampai kita habis-habisan memperebutkan, mempersaingkan sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Kalau ingin bersaing juga, ini dia. Dalam ayat ini dikatakan, ayat 61-nya, limithli hada falya'malil 'amilun, ayat 61. Untuk kemenangan ini, yaitu keberuntungan masuk surga, memperoleh kenikmatan serta bersua berjumpa dengan Allah, limithli hada, untuk yang serupa semisal inilah, falya'mal, maka hendaknya beramal, al-amilun, orang-orang yang ingin beramal, yang mampu beramal. Dari sini kita berangkat. Ayat 60-nya, inna hadha sesungguhnya ini. 60. Sesungguhnya ini apa? Ini kenikmatan. Inna hadhan na'im, ini kenikmatan yang akan diperoleh, yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang beriman dan beramal saleh, orang bertakwa. Ini adalah al-fawzul azim, keberuntungan yang sangat besar. Dalam Al-Quran disebut kadang-kadang al-fawzul azim, kadang disebut al-fawzul kabir, kadang disebut al-fawzul mubin. Azim, keberuntungan yang sangat agung. Kabir, keberuntungan yang sangat besar. Mubin, keberuntungan yang sangat nyata. Keberuntungan itu adalah diampunkan dosa, diselamatkan dari neraka, masuk surga, bersua dengan Allah. Itu yang keberuntungan. Diampunkan dosa, diselamatkan dari neraka, masuk surga, bertemu dengan Allah. Ulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Ketika hari raya kita baca tu, minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang faizin, orang-orang yang beruntung. Apakah itu bacaan hari raya atau tidak, tidak kita kaji. Yang kita kaji al-faizun, al-faizin adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung itu 4. Fauzan azimah itu 4. 1, diampunkan dosa. 2, diselamatkan dari neraka. 3, masuk surga. 4, ini puncaknya, memandang Allah. Memandang Allah. Jadi inna hadza, sesungguhnya ini kenikmatan yang Allah janjikan dan Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira. Bashir, berikan kabar gembira. Dan malaikat juga, detik-detik seseorang mukmin akan mati, abshiru, bergembiralah kamu, surga sudah menanti. Pada pihak awak mati, hampir akan mati, itu kabar awak. Abshiru bil jannah, jangan sedih, la takhafu, jangan takut, la tahzanu, jangan sedih, bergembiralah dengan surga. Kata siapa? Malaikat yang Allah perintahkan khusus menyampaikan kabar gembira itu.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Luar biasa nih. Mudah-mudahan awak sadwalahnya dapat kabar gembira begitu. Surah Fussilat tandoleh ko sebentar, surah Safat ko tandoi sebentar. Tando itu cenui. Surah Fussilat surah ke-41 ayat 30 halaman 480. Halaman 480 surat ke-41 ayat 30 sebelah kiri atas. Innal ladzina qalu la suwa ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan, orang-orang yang berkata atau mengucapkan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, teguh pendirian, konsekuen dengan pendirian itu atas ketaatannya, kepatuhannya dalam mentauhidkan Allah. Istiqamah dia setelah melalui berbagai macam ujian-ujian. Nanti ketika akan mati atau detik-detik kematian menjelang datang, tatanazzalu alaihimul malaika, turun para malaikat-malaikat atas mereka, alla takhafu, di mana malaikat-malaikat itu mengatakan jangan takut. Takut kepada apa yang akan terjadi. Wala tahzanu, jangan sedih meninggalkan yang di belakang. Salah satu yang menyebabkan kita malih mati kan anak alun lepeh lah. Rumah anu selesai. Cucu alun kan gaji lah. Awak kalau peh man sadawalah nak kau mati awak anda ba rasa nolai kecek orang nanti ke itu. Itu kan agak-agak. Aku mati kemudian kau dapat sadawalah nolai selesai. Tak selesai sadawalah. Kata malaikat la tahzanu, jangan sedih. Apa? Sedih apa yang kamu tinggalkan di belakang. Allah bertanggung jawab tu. Allah kan bertanggung jawab tu. Dakwah tu. Masalah rezeki ni masalah siapa? Rezeki masalah siapa? Masalah Allah. Mengalau mikir. Itu yang dihibur oleh mereka. Jangan takut kepada apa yang akan terjadi. Jangan sedih meninggalkan yang di belakang. Kira-kira begitu. Harta benda, anak-anak, pekerjaan, urusan-urusan. Ini semua sebab dulu. Kalau mau mati kan sedih, mau mati. Sebab banyak bengkalai. Banyak bengkalai yang tinggal. Bini kan masih bergantung, awak baru kan. Oh ya, kamu kan. La tahzanu itu dikatakan oleh malaikat ketika akan mati. Bukan oleh malakul maut. Sebelum malakul maut datang,
turunlah para malaikat-malaikat sambuh banyak sekali. Disampaikan dalam beberapa hadis. Malaikat itu yang membisikkan, kita melihat malaikat ketika akan mati. Malaikat yang beri kabar gembira itu datang dengan wajah-wajah bersinar, berseri-seri, bercahaya. Tanda suka. 3 katanya. Jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan absyiru bil jannah. Bergembiralah kalian atau kamu dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang kepada kamu telah atau dijanjikan untuk masuk ke dalamnya. Itu kabar gembira. Kabar gembira aku yang akan diberitahu kepada orang beriman bahwa mereka nanti akan mendapat al-fawzul azim. Kan? Al-fawzul azim itu salah satunya masuk surga. Orang kalau sudah masuk surga pasti dosa diampuni dan pasti neraka sudah dijauhkan daripadanya. Faman zuhziha 'anil nar faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka sungguh dia beruntung. Faman zuhziha 'anil nar faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka faza, dia sungguh beruntung. Nah, dalam surat As-Saffat tadi, ya ikolahnya limisli hadza. Ayat 1. Limisli hadza. Untuk ikolah, untuk hal yang seperti inilah. Fal ya'mal. Apa itu? Fal, lam mati itu hendaklah. Maka hendaknya beramal orang-orang yang ingin beramal. Kalau kau beramal jo, ikulah untuk hal ikulah amalan itu. Kalau kau berbuat, kalau kau bekerja, kalau melakukan aktivitas apapun, aktivitas itu dalam rangka ikulah nakno, hendaknya. Falya'malil 'amilun. Fa maka hendaklah, lam itu hendaklah ya'mal beramal. Intinya untuk seperti serupa seperti balasan seperti yang mulia, yang agung, istimewa, indah, mestinya orang bersungguh-sungguh beramal. Kalau bahasa orang kuampeh lah. Sebut nang kadiadang ngadang ko. Nang kadiadang ngadang masuk surga. Halo. Masuk surga prinsip modal sekecil-kecilnya juga. Kau tak amuh. Modal sekecil-kecilnya masuk surga setinggi-tingginya. Tak amuh dipakai itu. Bersungguh-sungguh beramal. Berkuampih. Sedangkan untuk hidup dunia dan samantara lah habis masuk kita bersekolah selama 20 tahun. PAUD setahun, TK setahun, SD 6 tahun, 8 tahun. SMP, SMA 6 tahun, 8 tambah 6 sampai balik, S1 sampai tahun, 18 tahun. Tambah, ada 20 tahun. 20 tahun maka untuk sekolah demi kebahagiaan dunia katanya. Itu pun menjelang pensiun itu. Tidaklah bahagia. Tamat kuliah tu banyaklah problem-problem yang kita hadapi sampai kerja. Sikui-sikui, hantam-hantam, pijak-memijak, campak-mencampakan, pelantiangan-pelantiangan. Sipak-menyipak, belakang-belakangan. Ya, untuk hanya kehidupan yang sementara, orang hamu habis-habisan. Sekolah setinggi-tingginya. Sampai ke Jepang, sampai ke Kanada, sampai ke Inggris orang dia dipoto-foto. Salah, tidak salah. Tapi yang salah itu untuk kebahagiaan abadi, untuk kebahagiaan abadi kita tidak
tidak berusaha. Kalau berarti limisli hada, untuk hal yang seperti kamu itu lebih berkuampeh, tidak sisa wakatur. Celiak lu, malu celiak. Kalau masuk surga celiak lu, malu cerita. Masuk surga tidak celiak lu. Kalau lain wakatur, masuk surga. Kalau tidak, itu apa aja lah. Tak amu. Kalau waktu tersisiah, belum ada waktu tersisiah. Waktu luang, belum ada waktu luang. Kita bisa meluangkan waktu untuk mandi, untuk ibadah, untuk balenong-lenong di muka cermin setengah jam. Nah, kan? Kami laki-laki bisa meluangkan waktu, pergi jogging, pergi touring, off-road, pergi goes, dan pergi geos. Ada ke tu? Kan diluangkan waktu itu. Diluangkan, bahkan baju kan berspesialan, pakai grup lah. Kok pergi ta'lim, tak ada grup ta'lim. Untuk mempelajari Al-Quran tak ada. Ada kata terluang. Kau tak adil namanya. Tak Pancasilais kita namanya. Keadilan sosial bagi seluruh. Tak Pancasilais juga namanya. Tak imbang itu dah. Bal tu'thiruna al-hayatat dunia. Kamu lebih menomorsatukan, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Akan untuk awak, dan untuk orang tak mendengar kan? Kalau orang kan tak mendengar apa? Aku untuk awak kaji. Untuk awak sen. Di misli hada falyamalil. Kemudian dilanjutkan ayat ke-62. Mari kita bikin perbandingan. Perbandingannya, adalika khairun nuzula am syajaratuz zaqum. Adalika, apakah, zalika, itu semua balasan ganjaran kenikmatan yang telah disebutkan di ayat yang lalu. Itu kenikmatan yang Allah janjikan di surga, puncaknya ketemu bersua dengan Allah. Apakah itu semua yang khairun, yang lebih baik, nuzulan? Apakah itu semua yang lebih baik, hidangan yang akan disuguhkan, atau syajarah az-zaqqum, atau pohon zakum? Sejenak kita pahami. Anan nuzul. Nuzul itu adalah suguhan, hidangan yang telah dipersiapkan untuk disuguhkan, dihidangkan kepada orang yang jolong datang, tamu. Jadi apapun yang disuguhkan, dihidangkan kepada tamu-tamu, namanya nuzul. Pendek nuzul, kalau panjang turun artinya. Nuzul turun, nuzul. Hidangan. Makin istimewa tamu, tentu hidangnya makin istimewa. Dulu tamu jaguang cek, tamu aguang cek. Itu kan? Kalau ketika tamu bunduang cek. Kalau tamu bunduang ko bundu-bundu kenduang. Kan main singkek-singkek sini. Para bunduang semua. Berarti pada bundu-bundu kenduang semua. Tamu yang datang kok makin istimewa, makin mulia, makin terpandang, tentu persiapannya
nang disuguhkan keluarga. Minantu saya baca puik ketibonyo tu tak tanggung-tanggung kemarin dulu. Orang japuian namanya. Nah, segala macam nan dipersiapkan itu lalu disuguhkan untuk orang yang baru datang namanya nuzul. Nuzul. Dalam salat jenazah akrim nuzulahu. Akrim nuzulahu. Ikram, akrim, muliakan. Jadi kalau tamu datang, ikram, muliakan dia, sambut dia, bahagiakan dia, senang dia, layani dia. Jadi kalau akrim nuzulahu, ya Allah, bahagiakan dia, sambut dia. Nuzulnya, akrim nuzulahu, muliakan nuzul, sesuatu yang akan diberikan kepada saudara kami yang mati ini. Itu doa salat jenazah kan? Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Awak kok mati Yang kini lah cepet nah. Tak siap awak tu. Kok mati awak anuzul nang kadiadian kawak nak tahu. Anang disuguhkan kepada kita setelah kita meninggalkan jasad. Jasad kita kan di tanah. Nah, ruh kita tu apa nang disuguhkan kepadanya. Apa nang disuguhkan? Kalau kabar gembira, rencak. Aduh, absyiru bil jannah. Atau surah Al-Qiyah. Farauhu wa raihan wa jannatun na'im. Fasalamun laka min ashabil yamin. Itu suguhan yang dijanjikan akan dihidangkan. Ada celah suguhan di ujung surah Al-Qiyah. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin fanuzulum min hamid. Suguhannya, hidangannya yang telah dipersiapkan untuknya hamim. Air yang sangat panas. Fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Dan kelak dia akan masuk ke dalam neraka jahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Ini hakul yakin. Iko beritanya kepastiannya sampai kepada hakul yakin. Bahawa nuzul untuk mereka adalah hamim dan jahim. Nah, dalam salat jenazah ikut yang kita minta. Awak kalau tiba di rumah, ikut tabayang awak nuzul yang kedagian orang. Entah teta lua, entah teta pai, entah teharu, tepai, entah bayang. Awak kalau mati, entah kesuguhan. Entah kesambui orang Sina. Ada kerap itulah. Nuzul kau dalam Al-Quran gambarannya. Nanti kita pelajari nuzul kau dalam pertemuan-pertemuan berikutnya insya-Allah. Yang pertama nuzul jannatun naim kau nuzul namanya. Nuzul surga dengan segala kenikmatannya nama nuzul dalam Quran tu. Dan jahanam juga nuzul ya. Jahanam menjadi nuzul ya. Kami sediakan jahanam itu sebagai nuzul bagi orang kafir. Itu suguhan. Nanti juga ada nama nuzul itu Firdaus nuzul je. Nuzul Firdaus. Jannatul Ma'wa Firdaus. Nuzul. Sejedah baca kita bawa. Jannatul Ma'wa sebagai nuzul. Sesuatu yang Allah persiapkan. Berarti nuzul itu dua. Suguhan-suguhan yang telah dipersiapkan untuk diketengahkan, untuk dihidangkan, untuk diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman saleh berupa surga dengan segala macam kenikmatannya
dan suguhan hidangan sesuatu yang dipersiapkan untuk diberikan kepada para kafirin dan ad-dhalin zalimin berupa jahim dan seterusnya. Kalau tertengok itu, kita balik ke kaji. Adzalika khairun nuzula. Adzalika ayat yang ke-62. Apakah zalika itu kenikmatan dengan berbagai macam yang telah disebutkan di atas, kenikmatan surgawi yang puncaknya bertemu dengan Allah. Apakah itu semua khairun yang lebih baik, yang lebih utama, yang lebih mulia, atau syajaratul zakum, atau pohon zakum? Apakah balasan-balasan berupa surga dengan segala kenikmatannya, puncaknya ketemu dengan Allah? Apakah itu yang lebih baik sebagai hidangan yang akan disuguhkan kepada kamu, atau pohon zakum, syajarah zakum? Anan syajarah zakum. Nah, syajarah zakum itu inna ja'alnaha, sesungguhnya kami menjadikannya, ja'alnaha ayat 63. Kami menjadikannya pohon zakum itu fitnatan lizzalimin, sebagai fitnah untuk orang-orang zalim, siksaan. Sebagai fitnah, yakni sebagai siksaan untuk orang-orang zalim. Disebutkan begini, nama orang ko Abu Jahal, nama Abu Jahal. Ketika Nabi membacakan ayat mengenai zakum ko, lalu si Abu Jahal derengkot tokoh utamanya yang menentang Rasulullah, mengatakan, kalau you ada neraka tu, nak kecekkan Muhammad kan api tu, masa ada sini batang kayu je. Nah, terpangganglah batang kayu di neraka. Betia-tia saya Muhammad ko je. Abu Jahal tu kan pandai bahasa Arab. Fasih bahasa Arab. Ini kalau dibaca Nabi ayat kau tentu mengertinya tak? Awak ni cengang ayat. Bahasa nek moyang. Abu Jahal tu termasuk orang pandai fasih berbahasa Arab dan ahli bahasa Arab. Syair-syair tahu ni. Ini mama orang Quraisy. Saat ni orang Quraisy tak mengerti. Ini ketika Nabi Muhammad menerangkan ayat tentang pohon zakum, cemeknya. Ada neraka, ada api, ada pohon. Tak ada pohon di neraka. Ya Abu Jahal, atadru nama zakum. Kalau begitu kalian tahu tak nan zakum tu? Keceknya ke orang-orang lain. Zakum dan terang Muhammad tu dia tahu kalian. Az-zakum tu adalah az-zubat wa tamar. Keju campur kurma. Itu nan zakum. Keju bercampur kurma. Ada di Arab kini orang jual di Mekah. 5 orang kurma keju lama. Lalu dibawanya lah si Abu Jahal ko keju campur kurma. Aku nan zakum. Tazakkamu, makanlah. Aku nan zakum nan dipatok-patok Muhammad ke kalian ko zakum. Zakum ko artinya menelan memakan. Zakum ko asal katanya zakama, menelan memakan. Makan lagi ni. Kalian ada ancam-ancam patok-patok Muhammad. Tetias ini. Aku nama fitnah.
Ya, kami jadikan dianya pohon zakum sebagai fitnah, sebagai ujian bagi orang beriman makin mantap imannya, bagi orang kafir makin tambah cemeh, dan juga sekaligus sebagai siksaan, fitnah. Sebab fitnah itu bakar artinya, sebagai siksaan yang akan membakar mereka nanti di neraka. Inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin. Kita ringkas saja seketika lain. Innaha syajaratun, sesungguhnya dianya pohon zakum itu syajarah, pohon yang takhruju fi asl jahim, ayat 6. Pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Pohon yang keluar, tumbuh dari dasar neraka, bercabang-cabang terus banyak. Neraka itu tidak kuali itu dah. Tidak. Tidak lo rangsang dah. Neraka itu negeri. Dunia aku kan negeri kah? Kecerang kampung akhirat, negeri akhirat. Neraka itu punya lembah-lembah, punya ngarai-ngarai, punya jurang-jurang, bergunung-gunung, berbukit-bukit, bersungai-sungai, berdanau dan berlautan, pakai sumur. Musimnya adalah musim panas yang luar biasa, musim dingin yang luar biasa. Jangan dibayangkan neraka itu periwat. Ada batang kayu situ. Salah satu nama batang kayunya syajarah zakum. Syajarah zakum. Cuma kita tidak dapat mengkhayalkan, mengilustrasikan bagaimana neraka. Boleh isi neraka itu sambuh orang mah. Sambuh sangat. Di neraka nanti ada yang tumbuh salah satu pohon. Namanya zakum. Daripada dasar neraka jahim tumbuhnya. Tal'uha, mayangnya. Ka'annahu, seolah-olah mayangnya itu seperti kepala setan. Orang Arab dalam bahasa mereka sesuatu yang amat buruk, amat keji, menakutkan, mereka bilang setan. Mereka bilang setan segala sesuatu yang menakutkan, sangat buruk, keji, setan. Ini digambarkan seperti itu agar mereka sadar seolah-olah mayang daripada pohon zakum itu seperti kepala setan, menakutkan, menjijikkan, sangat busuk. Begitu komentar para ahli tafsir. Taluha, mayangnya seakan-akan dianya mayang itu seperti kepala setan. Fa innahum la'akiluna minha, sesungguhnya mereka akan memakannya. Lalu itulah yang akan memenuhi perut mereka. Kemudian minta minum, dicampurlah zakum itu dengan air yang sangat panas. Kita ringkas saja. Ringkasnya. Sebab kata 2 minit kita coba ringkas itu. Zakum itu dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, andaikan diteteskan satu tetes getahnya atau minyaknya ke dunia, maka sirnalah penghidupan di dunia itu. Tidak mau orang makan lain. Kenapa nak mau? Baunnya diteteskan istilahnya. Lau anna qatrah, jikalau setetes daripada az-zakum kutirat diteteskan ke lautan dunia, ke lautan diteteskan, la afsadat, rusak air laut, dan rusaklah penghidupan manusia, karena dia bisa merusakkan air laut, busuk, bau,
menjijikkan, setetes. Lalu dalam hadis itu, lalu bagaimana mereka yang itu makanannya? Setetes saja dimasukkan ke lautan, sudah rusak lautan. Lalu bagaimana orang yang makannya? Dan zakum itu adalah makanan penghuni neraka. Penghuni neraka. Ketika mereka menjerit-jerit meminta air, maka disungguhkan air yang sangat panas, dicampur dari zakum itu. Dengan catatan, orang yang masuk neraka itu dibikin lapar selapar-laparnya, haus sehaus-haus. Setiba mereka di neraka, yang mereka minta adalah sebut sajak kebangkitan sampai masuk neraka lalu naruh makan. Sajak peristiwa dibangkitkan, hidup kembali, berkumpul di mahsyar, di sidang dihadiri, minta pertanggungjawaban, diberi catatan kitab, ditimbang amalan, di kelompok, masuk ke neraka, lalu naruh makan. Kalau orang beriman tiba di surga, makan walaupun tidak litak. Penghuni neraka dibikin rasa lapar yang menjadi-jadi sehingga mereka berteriak-teriak minta makan, dikasih zakum. Haus menjadi-jadi, dikasih air sangat panas. Campur air panas itu zakum. Itu yang akan memenuhi isi perut mereka. Dalam surah Al-Waqiah juga begitu. Nah, perbandingannya, apakah kenikmatan surga yang Allah janjikan itu yang jadi sebaik-baik hidangan atau pohon zakum? Berpikir salah. Untuk apa kamu beramal? Kamu berkuampeh, kamu bersungguh-sungguh, kamu berusaha di dunia aku untuk nama, untuk zakum atau untuk al-fawzul azim? Up to you. Up to you. Ini untuk apa kita beramal? Sebab ada orang berkuampeh di dunia aku, berkuampeh untuk ke neraka. Ada orang berkuampeh untuk surga. Inna sa'yakum lasyatta. Usaha kamu kan berbeda-beda. Ada usaha ke menuju ke surga, ada usaha ke menuju ke neraka. Ya silakan. Terserah anda mau ke surga atau ke neraka. Kesempatan masih ada, peluang masih ada, waktu masih ada. Kalau yojo falyamal amilun wa fi dzalika falyatanafasil munafisun. Mudah-mudahan kita disiso apa yo? Siso apa yo? Kena bonong itu dah. Di siso umur siso katunan tinggal entah barata siso lai. Agak digas ketek persiapan kita, so latnya hampir tiba kok. Bila jadinya sepakali lah, aku berarti tak ada berapa ketulin aku harus. Tapi masalahnya mati tak ada bagi tahu kau sepakali atau biko atau 5 hari ni. Apa lagi dekat-dekat kaki zaman kau mati mendadak tu acok. Mati mendadak acok. Namanya mautul fujaah. Mati tiba-tiba, mati sekonyong-konyong, mati mendadak tu acok. Salah satu tanda mendekatnya kiamat, salah satu dalam hadis riwayat Tabrani adalah banyak terjadi kematian mendadak. Ajalnya sampai, tapi cara matinya mendadak tanpa apa-apa. Ini orang mati kok sampai ajal. Tapi ada yang mati kok sakit. Ada yang tua. Ada sebab-sebab tertentu. Tapi kan tak ada sebab-sebab tertentu dah. Tiba-tiba cakap si koi duduk beruang dah. Kan cakap aja. Sebentar aku mati dah. Nak manga-manga. Dia nak manga-manga dah. Malaikat dalam kerjanya. Awak siap menerima mati ko kalau orang sakit. Tapi kalau orang menadak awak nak siap. Tak terima, baru tak terima. Cakap sihat je baru je. Mati tu kan tak mandang sihat, tak sakit. Dia lantak auto, tak ada lantak auto. Dia hantar orang, tak ada hantar orang. Dibunuh, tak dibunuh. Kecelakaan, tak kecelakaan. Kalau tiba, mati. Cuma cara matinya tu yang kita tak terima barangkali.
Ini kematiannya. Ndaknya lentak auto misalnya, ndaknya jatuh pesawat, ndak tembak orang, mati je. Tiba di waktu. Cuman aduh nak mati ko, yang sampai aja cuma mati ko tanpa apa-apa. Sakit indak, demam indak, mengal indak, duduk saja matinya. Dek mati itu ada yang seperti itu tu aku nencameh pak. Kau sedang santai tiba no, tak siap. Jadi terago katu lagi ko, fal ya madil amidun. Hendaklah berkuampeh. Orang yang ingin berkuampeh beramal, orang beramal kalau inginnya masuk surga tu tidak sekedar ucap-ucap. Bercoy kursi masuk surga, murah mek lo. Tak rancak. Coy kursi masuk surga. Iyo amalkanlah ya kursi itu masuk surga. Bercoy dia las kan kali masuk surga. Iyo amalkanlah ilah tu, sembahlah, taati Allah, beribadah kepada baru masuk surga. Rasa itu kaji pak. Mudah-mudahan masuk surga kita saudara Allahnya. Amin. Tapi mati dulu. Tak mungkin lo masuk surga, tak mati dulu. Isian ke masuk surga, mati dulu. Bah, lain tak muah. Masuk surga tu mati. Kalau ini masuk surga mati dulu. Tak bisa masuk surga. Sekian, subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.